Pun. Kemudian ada wuku pahang. Ya. Dari wuku pahang maka lahirlah yang disebut dengan sadwara. Sad itu artinya 6. Ya, sad itu 6. Lahirlah yang disebut sadwara, di mana sad itu adalah 6. Lahirlah sadwara. Sudah. Yaitu adalah sadwara tungleh. Ya, yaitu adalah maksudnya bagi bagiannya tungleh aryang urukung paniron was maulu. Jadi ada yang disebut dengan tungleh aryang urukung paniron was maulu. Nah, 6 dah itu. Turun catatannya karena nanti akan dikasih dewa-dewanya itu. Ya, biar tidak menjejak. Tungleh adalah anta buta. Udah menyentuh buta. Terus aryang adalah pada buta. Wulukung adalah angge buta. Paniron adalah malece buta. Malece buta. Was aste buta. Maulu adalah mata ke buta. Mata ke buta. Lanjutkan lagi dari wuku bala. Di mana wuku bala melahirkan. Ya, kadang-kadang saya kan lupa nomornya. Melahirkan yang disebut dengan sabda wara. Pun sabda wara. Yaitu adalah redite soma. Turun catatannya turun, jangan ke samping. Pun gitu ya catatannya. Untuk ke samping. Redite soma anggara Buddha Waraspati Sukra Saniscara. Saniscara berarti sabda wara lahir dari wuku bala. Nah, itu caranya. Wuku bala melahirkan sabda wara. Oh, bolak-balik di sana aja. Itu maksudnya. Di mana sebenarnya
Rerite Sang Hyang Banu. Sang Hyang Banu atau Banu atau dalam kurung disebut Raditya. Nah, matahari. Senin. Raditya minggu. Kok Senin? Kemudian Soma adalah Sang Hyang Chandra atau bulan. Chandra. Kemudian Anggara adalah Sang Hyang Manggala. Kemudian Manggala itu apa? Manggala gitu namanya. Setelah itu Buddha sekarang. Buddha adalah Sang Hyang Buddha. Buddha. Kemudian Waraspati adalah Hyang Waraspati. Yang Waraspati. Kemudian Sukra adalah sebenarnya, tapi nanti kita lanjutkan lagi. Itu kan baru nyampe di Saptawara. Sedangkan Waran itu ada 10 sampai ke Dasa Wara. Nah, yang terhubung nanti dengan yang disebut dengan Dasa Aksara. Makin tidak dulu bos. Ada yang namanya uku kulantir yang selanjutnya. Nah, dari uku kulantir ini lahirlah yang disebut dengan Astawara. Lahirlah yang disebut dengan Astawara, yaitu Sri Indra Guru. Sri Indra Guru, Yama, Ludra, Brahma, Kala, Uma. Sri Indra Guru, Yama, Ludra, Brahma, Kala, Uma. Kala setelah itu di bawah Kala adalah Uma. Di mana sebenarnya adalah urutkan ya dari pertama Sri itu adalah Batari Giri Putri. Itu Batari Giri Putri. Indra adalah Yang Indra. Guru adalah Sang Hyang Guru. Ada yang namanya uku, ada yang namanya uku langkir. Maka dari uku langkir lahirlah yang disebut dengan Sangawara. Sanga itu artinya 9. Sangawara. Pun. Tapi Sangawara nikah. Dangu, satu adalah dangu, di bawahnya adalah janggur. Dangu, janggur. Setelah itu gigis, nohan, janggur. Ya, janggur. Gigis yaitu nohan, ogan di bawahnya. Di bawah ogan adalah erangan.
Dah. Era. Jangan. Setelah itu di bawahnya adalah urungan. Kemudian di bawahnya adalah tulus. Di bawah tulus adalah dadi. Dah. Di mana sesungguhnya dan sebenarnya adalah buta dangu atau urung atau buta urung, dalam kurung buta urung. Buta urung. Urung. Janggur adalah buta petata. Petaha adalah buta petaha. Gigis adalah buta jingkrak. Gigis adalah buta jingkrak, udah. Ya. Terus sampai situ. Nohan. Nohan adalah buta nohan. Lah nohan? Ogan. Ogan itu adalah buta ogan. Erangan adalah buta jabung. Jabung. Sawo jabung. Urungan adalah buta kenying. Dah. Setelah itu Bulus adalah Sang Hyang Saraswati. Dadi adalah Sang Hyang Dharma. Sang Hyang Dharma. Itu. Yang terakhir adalah Daswara. Ya. Lahir dari uku Uye atau uku Uye melahirkan. Dari uku Uye lahirlah Daswara. Begitu. Lahirlah Daswara. Di mana sesungguhnya adalah yaitu adalah Pandita Pati. Pandita surutkan ke bawahnya Pati, Suka, Duka, Sri, Manuh, Manusia, Raja, Dewa, Raksasa. Dewa, raksasa. Sebenarnya adalah apa pertama? Pandita. Pandita adalah Sang Hyang Aruna. Lanjutkan lagi sedikit saja, nanti Kamis depan kita lanjutkan kembali ya. Yang penting Dika dulu dipahami. Yang lanjutkan Bon.
dengan cerita yang tadi, yaitu Sangyang Sandireka. Niki ada tertulis di teks Sangyang Sandireka, atau lebih tepat yang itu adalah keputusan Begawan Garga, itu namanya, Begawan Garga. Maka di sana ditulis atau tersirat dan tersurat, yaitu yang disebut dengan urip. Urip berkaitan dengan urip atau neptu Pancawara, Saptawara, dan lain sebagainya. Maka yang pertama itu adalah urip mengenai yang disebut dengan Saptawara dan Pancawara. Nah, isinya seperti ini, dengarkan isi petikan lontar daripada keputusan Ida Begawan Garga adalah seperti di bawah ini. Kunang ikang wewaran kabeh saking yoganire Sang Hyang Ketu. Nah, kalau bisa ya jangan ditulis lah, susah nulisnya nanti. Nah, nanti tiang salin nanti bisa di ini apa namanya dipelajari. Sekarang dengarkan aja. Sang Hyang Ketu ike wak dewa kabeh rimangki Sang Hyang Ketu muang Sang Hyang Rahu kinon denire Sang Hyang Licin megawe ambeking Tri Mandalani wasira swarga desa ring waya biya pranahnya tanana madani kang swarga waya biya teja kadi surya koti Riyon taya kabeh muang dewa kabeh tekeng wewaran angrebat desa ring waya biya Nehar sira Sang Hyang Sangkara jomujeng ring waya biya ike ngadu kala lawan dewa Sang Hyang Rahu Sang Hyang Ketu angadu praganira kabeh arbat awarga waya biya rame kang perang silih suduk ya kakene enak ademeng kesaktian ya pejah tang kala kabeh ang ingurip muah denire Sang Hyang Adi kala sidi yogani ya. Itu. Jadi dengan demikian masalah wewaran semuanya lahir dari yoganya Sang Hyang Ketu. Itu artinya. Tadi itu kesimpulannya. Jadi itu semua wewaran itu lahir sesungguhnya dari Sang Hyang Ketu. Sedangkan Sang Hyang Rahu disuruh beliau oleh Sang Hyang Licin untuk menciptakan yang memenuhi Tri Mandala. Lalu beliau menjadi warga desa yang bertempat di arah barat laut, disebut waya biya. Nah, seperti itu perintahnya. Nah, nanti kami sedepan tentunya kita akan belajar tentang urip, yaitu di mana tercipta yang pertama itu adalah urip satu. Makanya ring waya biya itu uripnya satu. Ibarat laut ya, di waya biya barat laut uripnya satu. Kita belajar dari satu atau disebut dengan eka. Artinya begini, perjalanan urip nika ada sejarahnya dan filsafat. Maka yang kalau masalah urip kan sudah hafal semua. Timur 5, ini 9 dan lain sebagainya. Tetapi maksud dia nika adalah bagaimana cara menemukan
seperti pertanyaannya Haji Dewo dulu, dari mana datang? Kenapa kok ada urip 5? Kenapa nggak timur diganti dengan urip 8 atau 7 saja? Nah, tentunya inilah filsafatnya. Nah, ada tatuanya, bukan sekedar istilahnya ditulis bahwa itu adalah urip 5, 7, 8 dan lain sebagainya. Entar masuk. Dia mengajar kebetulan itu termuat di dalam lontar yang disebut Sangyang Sandi Reke. Ada subnya itu yang ciptaan Begawan Garga. Nah, nanti dari sini terus akan berlanjut baru ketemu dengan yang namanya aksara. Itu baru disebut wariga atau roh ring raga. Setelah itu baru kita sayenkan. Ya, dan tak boleh kita tidak sayenkan itu ini apa, nah rumus-rumusnya apa, formulasinya apa, kan gitu. Kan ada yang disebut begini, pertemuan antara Saptawara Pancawara ditambahkan uripnya dibagi berapa, kan ada begitu. Misalnya tenung jodoh, terus cari hari baik, ini ada pertemuan yang baik, pertemuan yang buruk. Itu sebenarnya lahir dari sebuah rumus. Ya, rumus itu kemudian disempurnakan lagi rumus pada abad itu, yaitu dengan namanya adalah Namrud. Ya, Namrud inilah yang merumuskan semuanya itu. Nah, begitu kalau kita berbicara modern, sampai adanya detik, sampai adanya kenapa 1 menit itu 60 detik, kenapa 1 jam itu 60 menit. Nah, gitu. Itu semua sudah disempurnakan. Maka dari sana ada tahun Masehi. Tentunya nanti Kamis depan kita bahas dulu ini jeda, terus kita kembali ke Sangyang Sandi Reke, yaitu mengenai apa? Mengenai terciptanya zaman. Nah, makin disebut zaman apa? Zamannya itu dihitung dari mana? Ada zaman Weda, dewa-dewanya itu lain namanya. Terus dari zaman Weda, tahun berapa itu zaman Weda sebelum Masehi? Setelah itu turun lagi ke zaman Pancasaka. Nah, itu misalnya. Nah, itu dihitung lagi itu agar kita betul-betul kita detail tahu, paham. Itu biar kita tidak lompat. Begitu kita bisa menjelaskan adanya Dasawara misalnya, atau Sangyang di Watenawa Sanga ada Saptawara itu misalnya, Dite, Soma, apalagi kan begitu. Nah, itu kita itu harus hubungkan dengan planet dan galaksi ciptaan Tuhan. Nah, kenapa istilahnya kalau Raditya itu adalah matahari, terus kalau Soma itu adalah bulan. Nah, nanti akan begitu. Kenapa? Dan yang paling dekat dengan bumi apa? Kan begitu. Planet apa? Itu misalnya kan. Nah, ini nanti akan dihubungkan ke sana. Dan baru orang-orang nanti bisa paham dan mengerti. Nah, Nika. Ya, itu karena Niki tidak perlu dipertanyakan lagi, nanti mungkin bisa bertanya Kamis depan. Nah, sekarang kita tutup dulu pelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.